Lah teman-teman, lebih cepat lebih baik kan gitu ya. Biar agak teman-teman juga nantinya memang saya minta sama penyelenggara kalau bisa dimajukan karena saya lihat ini sampai hari Kamis ya teman-teman. Nah, saya usahakan di hari Rabu itu semua agenda dua itu bisa selesai. Kemudian nanti tinggal lanjutkan dengan agenda tiga. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita akan melanjutkan terkait daripada pembelajaran agenda 2 yang masih sekitaran nilai apa penerapan nilai berakhlak atau pendalaman nilai berakhlak di dalam menjalankan tugas dan fungsinya teman-teman sebagai aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan ini, adik-adik yang kami banggakan, kalau tidak salah kemarin kita langsung bahas tugas saja ya. Kalau tidak salah kemarin Ibu kasih tugas berapa, Bapak Ibu? Ada video, kalau tidak salah ya. Ada nggak? Ya, izin ada Bu, dua tugas Video. individu sama satu kelompok. Oke, baik. Tugas individu ada dua ya, individu internalisasi nilainya. Dan boleh kita coba, saya minta tolong dulu videonya diputar Bapak Ibu terkait daripada agenda 2. Saya langsung persilahkan saja Pak Tahudin. Pak Tahudin, silakan Pak Tahudin. Ibu minta maaf sebelumnya Ibu. Sudah, kenapa? Videonya masih sementara upload Ibu. Oh, siap. Terkendala Siap. jaringan Ibu. Oh, siap, 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 siap. Tidak masalah. Oke, baik. Kalau begitu, Maaf Bu. hampir semua teman-teman yang lain ini videonya belum masih berproses. Kalau masih semuanya, saya ambil langkah lain. Masih berproses atau ada yang sudah selesai? Kalau tidak, kita langsung berarti videonya nanti pertemuan berikutnya. Kita langsung ke tugas individu satu 2 aja. Saya persilakan tugas individu 2. Semuanya kalau tugas individu 2 saya pikir sudah semua ya. Karena tinggal melanjutkan agenda satu dengan agenda satu menuju ke agenda 2. Oke, kalau begitu saya langsung persilahkan saja. Biasanya kalau apa namanya, kita langsung ke Ibu Nimade. Biasanya kalau Bali itu dia 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 ulet. Ya, silakan. Ya, Ibu. Tugas individu duanya saja. Kalau videonya sekalian semua saja. Nanti pertemuan selanjutnya. Ya, baik Ibu. Mohon izin Ibu ya. Saya cari Iya. materi. Hmm, terus ini. Ibu boleh izin share screen? Boleh sayang, boleh, boleh. Tidak ada aksesnya nggak? Iya, sudah Ibu. Hmm, hmm, baik. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya, Ibu. Saya akan menjelaskan tugas individu dari agenda 2 yaitu tentang kegiatan dan tahap kegiatan serta nilai berakhlak yang ada di Dinas PDSPE pada isu yang saya ambil, yaitu untuk kegiatan pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun tahapan kegiatannya itu yang pertama menyiapkan bahan mengenai kelemahan sistem manual. Yang kedua meminta masukan mentor mengenai kelemahan sistem digital yang diusulkan. Yang ketiga mendapatkan persetujuan kegiatan. Adapun nilai berakhlak pada kegiatan ini yang pertama akuntabel yaitu bertanggung jawab, yang kedua harmonis yaitu membangun kerjasama, yang ketiga loyal yaitu berdedikasi. Untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat Google Form atau dashboard seperti spreadsheet untuk pengumpulan data renca bidang perizinan penanaman modal. Adapun tahapan kegiatannya itu pertama menyusun data evaluasi renca seperti target, realisasi, dan hambatan. Yang kedua membuat sistem input data digital via Google Form. Yang ketiga menguji coba formulir digital dengan staf bidang terkait. Adapun nilai berakhlaknya itu yang pertama kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi digital. Yang kedua adaptif, yaitu melakukan inovasi digital. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi
penggunaan sistem digital kepada staf pemegang data. Adapun tahapan kegiatannya itu mengadakan rapat atau sosialisasi teknis. Nilai ASN berakhlaknya yaitu yang pertama harmonis, yaitu membangun komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi. Yang kedua kolaboratif, yaitu bekerjasama dengan staf terkait. Untuk kegiatan yang keempat yaitu membuat laporan rekapitulasi evaluasi renya dari data yang terkumpul dan menyusun laporan akhir aktualisasi. Tahapan kegiatannya itu yang pertama menganalisis hasil dari sistem digital, yang kedua menyusun laporan evaluasi renja bulanan atau triwulan berbasis sistem, yang ketiga nih, adapun nilai berakhlaknya itu yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu memberikan kemudahan dalam pengelolaan data bagi organisasi. Untuk akuntabel, yaitu menyusun laporan hasil kegiatan secara langsung, secara bersama, secara bertanggung jawab. Sekian untuk Oke, susunan kegiatannya itu, Ibu. Terima baik. kasih. Ibu panggilannya Ibu Ani itu atau Bu siapa? Ani, Ibu. Bu Ani, boleh saya lihat isunya dulu sayang, biar Oh, connect. Kemarin Ibu ya, saya katakan disatukan biar biar enak, supaya saya tahu sambungannya dari agenda satu ke dua gitu. Coba agenda satunya isunya apa? baik, saya tunjukkan Ya, PPT boleh. agenda Stop share satunya dulu ya. ini. Iya. Isu ke penanaman Eh, modal, pelayanan satu iya, pintu ya. iya, Ibu. Oke, isunya apa sih? Kasih bisa di Yang yang pertama, Ibu, belum tersedianya sistem pengumpulan data bidang perizinan dan penanaman modal secara digital dalam evaluasi Renja. belum tersedianya Sistem pengumpulan data sistem pengumpulan data. bidang perizinan dan penanaman modal secara digital dalam evaluasi Renja. Oh, yang terjadi selama ini jangan langsung ke kalau saya sih jangan langsung belum tersedianya sistem pengumpulan belum tersedianya sistem pengumpulan data data bidang perizinan dan penanaman modal secara digital. Yang selama ini Hmm. yang ada yang terjadi di sana itu sistem pelaporannya bagaimana, Bu? Begini Ibu, kan setiap bidang itu ada Mm-mm. dua bidang tuh Ibu. Mereka Ya. ada aplikasi mungkin cuman pada Mm. saat kita membuat evaluasi renja dari perencanaan itu, Mm-mm. minta datanya itu secara manual Ibu. Seperti Mm-mm. kemarin sempat ada permintaan data untuk Mm-mm. PMDN dan PMA dari Dinas Mm-mm. Bapeda. Kita memintanya untuk akumulasi per tahunnya itu dari Mm-mm. bidang penanaman modal, tidak ada Mm-mm. sama sekali membuat untuk akumulatif per tahunnya Ibu. Yang mereka berikan itu cuma per bulan. Jadi Oke, kita harus membuat akumulatifnya lagi, menunggu lagi, lama lagi untuk oke. pembuatan datanya. Baik. Olehnya itu sebenarnya isunya itu yang Anda sampaikan. Karena ini Hmm, tidak ada kaitannya dengan belum belum tersedia sistem pengumpulan data data yang berbasis digital itu kan tidak ada di uraian tugasnya Ibu Ani kan. Kalau saya sih eh, salah satunya kan tugasnya Bu Ani itu adalah melakukan pengumpulan data bla 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 kan gitu ya. iya Melakukan Ibu. pengumpulan data, melakukan pengumpulan data dalam di bidang perizinan. Nah, ternyata yang bermasalah itu belum tersedianya data data akurat ya, belum tersedianya data akurat yang ada di bidangnya Bu Ani dengan alasan yang tadi disampaikan kondisi yang saat ini bahwa kita misalnya kalau berbicara tentang di Pisbonnya kami Mm-mm. apa namanya tidak dalam artian bahwa data masih dilakukan secara konvensional kan gitu Mm-mm. ya. Iya Ibu. Kemudian kalau dari materialnya belum tersedianya data data valid yang apa tadi yang dalam belum tersedianya data data valid yang terkait itu dan satu tahun itu. Anda hanya Iya Ibu. menyiapkan yang tersedia hanya data bulanan, ya kan? Mm-mm. Nah, Iya Ibu. jadi kalau saya sarankan jangan belum tersedianya sistem pengumpulan karena sistem pengumpulan ini sebagai salah satu alat saja.
Ini tidak ada Oh, kaitannya. Ini sebagai alat yang Anda harus pergunakan, yang harus yang mau dipergunakan untuk memudahkan Anda di dalam pengelolaan datanya, kan gitu ya. Nah, jadi iya sistem Ibu. ini adalah semacam satu wadah yang Anda pakai untuk memudahkan Ibu Ani di dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai eh, eh, apa tadi judul jabatan fungsionalnya Bu Ani? Rencana Ibu. Iya, sebagai perencana. Nah, jadi bukan bukan belum tersedianya sistem. Karena kalau Hmm. belum tersedianya sistem itu masuk di penyebab. Oh Ya, iya. solusinya nanti solusinya atau ide gagasannya sistem pengumpulan data ya, Mm-mm. sistem pengumpulan data berbasis sistem pengumpulan data bidang perizinan bla 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 berbasis digital itu. Jadi jangan Oh, digitalnya yang masuk di isunya. oh ya. Nah, jadi Berarti, belum optimalnya sistem pengelolaan data belum optimalnya karena Anda di perencanaan belum tersedianya sistem belum tersedianya data perencanaan bla bla bla. Itu yang masuk di uraian tugasnya. Coba perhatikan Bu Ani di uraian tugasnya. Kira-kira Ibu Ani di apa namanya di tugasnya apa di situ sebagai perencana? Harusnya kan tersedia data baru untuk Anda melakukan perencanaan kan? mm-mm, iya Ibu. Iya kan? Nah, Iya sekarang kan Ibu. dengan data yang tidak tersedia, kemudian itu yang menghambat tugasnya Anda sebagai perencana. Jadi, menarik isunya itu berdasarkan dengan apa masalah yang ada yang berdampak kepada tugasnya Anda sebagai apa jabatan fungsionalnya. Nah, itu. Jadi, Hmm. bukan bukan belum tersedianya sistem, itu salah satu penyebab. Tetapi dampak belum tersedianya sistem ini akan berdampak kepada tugas Anda sebagai perencana itu terhambat gitu ya. Nah, karena di sini kita tidak di Latsar itu teman-teman tidak dituntut untuk menemukan sebuah inovasi, tetapi memperbaiki sistem pengelolaan apa namanya sistem memperbaiki pekerjaannya Ibu. Apakah misalnya yang sebagai ibu sebagai perencana di dalamnya, kemudian di dalam melakukan perencanaan itu tidak optimal menurut ibu karena ibu tidak didukung dengan data. Olehnya itu kita carikan isunya itu belum optimalnya sistem pengelolaan data ya di bidang Hmm. di bidang atau di perencanaan belum Di optimalnya peren, di bidang ya belum iya optimalnya Ibu. sistem perencanaan. Jadi isunya sayang dia larinya ke situ. Belum optimalnya Ya, hmm, sistem sistem pengelolaan data. data. Pengelolaan data itu kan semua yang terkait dengan mau dia datanya harus 1 bulan, data data tribulan, data 3 bulan, data 1 tahun itu harus semuanya termasuk pengelolaan. Jadi belum belum optimalnya sistem pengelolaan data, ah, Ya, data data apa nih? Data oh, data apa deh? bidang Data data bidang ya? dari, ya Ibu, data Data bidang, bidang, data bidang perizinan, perizinan, dan penanaman perizinan modal. dan penanaman modal dan penanaman modal. Ya kan? Tapi yang disoroti itu pengelolaan datanya, ya kan? Hmm. Nah, pengelolaan datanya karena pengelolaan data ini yang menghambat sehingga Anda sebagai perencana itu agak sulit untuk melaksanakan tugasnya sebagai merencanakan sesuai dengan kebutuhan karena kita tidak didukung dengan data. Olehnya itu, nanti ide gagasannya, ya kan? Ya, Optimalisasi optimalisasi pengelolaan data, ya, pengelolaan optimalisasi, data bidang perizinan dan penanaman modal berbasis digital, ya kan? Nah, gitu. Ya, optimalisasi eh, pengolahan data ya, di, optimalisasi sistem pengelolaan data, ya, bidang perizinan dan penanaman modal berbasis digital. hmm, Ya kan? Kita sama-sama perbaiki karena saya iya menarik Ibu. itu karena teman-teman ada nanti sebentar saya jelaskan bagaimana kenapa mesti harus kita tarik isu itu berdasarkan dengan jabatannya karena penilaian indikator-indikator penilaiannya ada ya.
Kalau Oke. kita mau cari dia bilang belum tersedianya sistem pengelolaan data di bidang yang berbasis digital, itu biar tidak digital ya, walaupun tidak digital misalnya, tapi kalau dikelola dengan baik itu pasti juga tersedia data yang valid kan begitu ya. Jadi Mm-mm. eh, saya sarankan jangan di isu itu jangan jangan membahas tentang lebih ke digitalnya, tapi lebih ke pengelolaannya. Apakah nanti pengelolaannya dia konvensional, kemudian apa itu nanti kita bedahnya di Fishbone kan gitu ya. Nanti terukur itu di Fishbone itu, oh kenapa sistem pengelolaannya? Oh pengelolaannya masih dilakukan secara konvensional. Kemudian itu dari sisi metodenya kan. Kemudian dari sisi manusianya kita lihat bahwa manusianya masih melakukan pendataan berdasarkan bla bla bla. Jadi belum belum apa namanya belum mengikuti sesuai dengan kebutuhannya. Itu nanti di Fishbone-nya bedahnya sehingga oh ternyata kita melihat bahwa di Fishbone ini kita memunculkan saya mau nanti misalnya sistem pengelolaan data ini supaya memudahkan nanti Bu Ani, ini contoh Mm-mm. contoh ya. Jadi untuk memudahkan Bu Ani sebagai perencana di dalamnya, Bu Ani mau menyajikan data yang akurat deh, ya kan? Yang akuratnya itu yang kita mau butuh data itu yang betul-betul valid. Bagaimana caranya supaya kita tidak mencari sesuai dengan ini? Begitu kita butuh, kita tinggal klik muncul. Jadi Anda mau menggunakan secara digital, ya kan gitu. Nah, itulah yang kita tuangkan dari digital itu kita buatkan yang tadi itu yang Anda paparkan kegiatan pertama, dua, tiga itu yang harus digambarkan, ya. Mm-mm. Jadi kalau saya sih ya, kalau saya ditukar isunya bukan diganti, diperbaiki kalimatnya ya. Ya. Jadi belum optimalnya sistem pengelolaan data ya, pengelolaan data perizinan dan penanaman modal di ya, tidak usah jadi belum optimalnya sistem pengelolaan dan belum optimalnya sistem pengelolaan data bidang perizinan dan penanaman modal, ya kan gitu. Sehingga itu menghambat daripada tugasnya Ibu sebagai perencana. Kemudian ide gagasannya optimalisasi sistem atau langsung saja sistem pengelolaan data bidang perizinan berbasis digital. Tidak usah Anda optimalkan kalau memang. Nah, kalau dioptimalkan itu karena barang sudah ada, ya kan? Tetapi artinya kalau sudah dilakukan selama ini tidak menjadi masalah optimal, tapi artinya optimal itu yang sudah ada kita kembangkan. Ya, yang tadi dilakukan secara manual kita lakukan secara digital, tidak apa-apa. Tergantung ibu apa namanya ibu Ani nanti mau pakai kata optimal juga boleh, mau langsung sistem pengelolaan data perizinan dan berbasis digital itu juga boleh. Ya, kemudian Mm-mm. iya, kemudian bisa saya lihat fishbone-nya ada. Iya. Mm. Iya, fishbone-nya juga kita lihat pemahaman pegawai terhadap sistem digital itu diganti. Jadi pemahaman pegawai dalam pengolahan data masih terbatas, ya kan? Jangan di Mm-mm. fishbone itu jangan membahas tentang digital karena solusinya Anda lebih ke digital nanti, ya kan? Oh. Jadi pemahaman pegawai terhadap pengelolaan data yang akurat itu belum masih terbatas, yaitu berarti dihilangkan kata Pemahaman. digitalnya. Kemudian belum tersedianya aplikasi, hilangkan juga belum tersedianya. Jadi sistem yang kita lakukan ini ya, sistem ini kan sama dengan metode. Jadi yang kita Ya. lakukan itu masih pengelolaan data yang masih dilakukan secara konvensional. Jadi apakah rekapan datanya dilakukan per bulan. Jadi itu. Kemudian Mm-mm. tidak tersedianya data data bidang dalam apa yang tadi Anda lakukan yang butuh 1 tahun itu. Jadi Akumulatif. iya, tidak tersedianya data data bidang secara akumulatif. Jadi ini Mm-mm. di penyebab ini bisa lebih dari satu penyebabnya. Oh, iya. Bisa lebih dari satu penyebabnya. Karena semakin banyak penyebab, semakin Anda
internalisasi atau semakin Anda gali ini penyebabnya, semakin Anda bisa apa namanya, berimprovisasi untuk menemukan ide gagasannya yang akan Anda jadikan kegiatan, ya kan? Nah, jadi kalau di sini Hmm. pemahamannya pegawai berarti nanti Anda harus ditingkatkan pemahamannya. Jadi di mana letaknya itu nanti kita letakkan di kolom sini, bukan di kolom, di slide 8. Nah, semua yang ada di apa namanya, di fishbone ini sayang toh. Nah, di Iya. fishbone ini kita turunkan di slide ke-8, Adek. Nah, ini juga berlaku untuk semua ya Hmm. Bapak Ibu ya. Jadi semua kita lihat ini. Pemahaman pegawai masih terbatas, ya kan? Nah, jadi hilangkan Hmm. digitalnya. Kemudian melakukan sosialisasi. Ya. Melakukan sosialisasi itu jangan, ya. Karena yang kita mau lakukan perubahan, yang kita mau tingkatkan perubahan itu kan yang ada di bidangnya Ibu saja, kan gitu ya? Iya, Ibu. Iya, berarti Anda mau lakukan saja edukasi. Kalau sosialisasi itu tergambar sangat seperti kegiatan yang sangat formal ya, yang sangat formal yang harus Anda lakukan, harus ada ininya. Padahal tujuannya adalah hanya ingin memberikan pemahaman kepada rekan kerjanya Anda nanti bahwa Anda nanti kalau kita dalam melakukan pengolahan data itu kita pakai dengan misalnya menggunakan sistem digital dengan menggunakan ini. Jadi itu nanti kita melakukan edukasi cara penggunaan, ya kan? Kan sudah muncul ide gagasannya tadi. Ide gagasannya itu adalah apa namanya? Optimalisasi pengolahan data yang berbasis digital. Nah, dari berbasis digital itu kita tuangkan dari ini di pemecahan masalahnya. Karena sudah jelas di penyebab masalahnya adalah pemahamannya pegawai terbatas, di ide gagasannya kita mau meningkatkan pemahamannya. Nah, meningkatkan pemahaman ini dengan melakukan edukasi itu sudah harus terukur. Karena kalau hanya meningkatkan pemahaman, tidak tahu dengan apa Anda mau rencana melakukan sosialisasi. Jadi saya sarankan sosialisasi diganti di edukasi saja. Melakukan edukasi apa namanya, edukasi kepada rekan kerja ya, melakukan edukasi Hmm. kepada rekan kerja itu pemecahannya, melakukan edukasi kepada rekan kerja cara penggunaan sistem pengelolaan data yang berbasis digital. Nah, kegiatannya mau seperti apa nanti, ini harus sudah jelas. Jadi semua Iya. pemecahan masalahnya yang ada di sini itu harus terukur ya. Iya. Ya, Bu Ani, seperti itu. Kemudian belum tersedianya aplikasi. Jadi tadi itu bukan belum tersedianya aplikasi, eh, sistem pengelolaan data yang masih dilakukan secara konvensional. Jadi di sini mengembangkan atau membuat sistem ini sudah betul ide gagasannya. Mengembangkan atau membuat sistem pengumpulan data yang berbasis digital. Apakah nanti kita tuangkan, oh nanti berbasis digital itu seperti apa? Oh kita akan menggunakan spreadsheet misalnya, ya kan? Apakah nanti kita membuat menggunakan Google Form, kita kirim kepada bla bla bla, nanti dari Google Form itu misalnya, ya ini hanya contoh saja. Nah, jadi kalau di pemecahan masalah itu masih bisa tergambar secara umum, tetapi nanti kita turunkan di kegiatan itu. Makanya berangkat dari kegiatan tadi itu yang Ibu Ani paparkan di agenda 2 tadi. Nah, tetapi harus terukur dari pemecahan masalah atau solusi atau gagasan yang Anda tuangkan itu diambil dari situ. Ya, diambil dari situ baru dibuatkan kegiatannya. Nah, saya lihat tadi itu di mana masih ada beberapa apa bukan kekurangan ya, yang harusnya ada di pemecahan, Anda tidak tuangkan di kegiatan tadi. Karena kegiatannya cuma 3 tadi nih. Padahal solusinya ada 5. Ya, kan Hmm. gitu ya. Harusnya itu Hmm. lima-limanya itu harus Anda buatkan berbentuk kegiatan cantik. Ah, memang Hmm. salahnya kemarin karena Ibu bilang di tugasnya itu uraikan 3 kegiatan, ya kan? Nah, tetapi untuk supaya satu kali jalan,
Begitu selesai agenda 2 ini, Anda juga sudah selesai penggunaan alat analisis ini. Tinggal Anda pindahkan nanti, kalau sudah masuk pembimbingan, tinggal Anda pindahkan. Jadi supaya kerja tuntas, kerja cerdas kan gitu ya, maksud Ibu seperti itu. Jadi untuk Ibu Ani, saya lihat di kegiatan yang digambarkan tadi itu belum ada terkait dengan melakukan edukasi, belum ada ya Bu Ani ya? Iya, Coba. belum Ibu. Iya, belum. Harusnya itu ada, Dinda, ya. Harus coba, ya, Ada. coba kita lihat. Nah, itu kan. Ini, Nah, iya. Lakukan konsultasi dengan mentor. Itu bukan melakukan konsultasi kegiatannya. Konsultasi itu adalah tahapan, tapi melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Itu kegiatannya. Nanti konsultasinya di tahapan kegiatan. Kemudian menyiapkan bahan mengenai kelemahan sistem manual. Tidak usah Anda bahas itu. Kita saja misalnya di kegiatan misalnya melakukan persiapan pelaksanaan ke aktualisasi. Semua yang terkait dengan persiapan pelaksanaan aktualisasi masukkan di tahapan kegiatan. Itu harus runut cantik. Harus harus saling terkait karena ada penjelasan nanti Ibu jelaskan setelah ini ya. Jadi meminta masukan mentor kelemahan dan sistem digital tidak usah. Kan Anda sudah anggap bahwa itu digitalisasi itu adalah salah satu solusi yang tepat, berarti kita tidak membahas lagi kelemahannya. Kan gitu. Ya. Iya. Tetapi di situ di kegiatannya adalah melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi habituasi. Yang pertama Anda lakukan melakukan konsultasi dengan mentor, ya kan? Outputnya adalah dukungan mentor, ya kan? Kemudian memaparkan ke tahapan kedua, memaparkan rancangan ide gagasan di hadapan mentor, ya kan? Ide gagasan yang Anda tadi ambil itu, yang digitalisasi Anda pergunakan itu, Anda paparkan di hadapan mentor bahwa Pak Mentor, saya mau lakukan ini, ya kan? Dari itu outputnya persetujuan mentor setujui. Jadi mentor setujui apa yang Anda paparkan, itu outputnya, ya kan? Kemudian dari itu ya bukan di apa namanya setelah tahapan 1, 2 mentor setujui. Kemudian merencanakan bahan atau alat yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan aktualisasi. Jadi semua yang terkait daripada persiapan itu masuk di tahapan situ, Adek, ya. Nah, itu perbaikannya, ya. Kemudian masuk di nilai akuntabelnya, ya, nilai berakhlaknya. Jadi pada saat Anda melakukan konsultasi dengan mentor, itu bisa saja ada beberapa nilai yang bisa Anda masukkan di situ. Misalnya nilai loyal. Loyal. Kenapa harus loyal? Anda uraikan itu. Loyalitas itu adalah melakukan tahapan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, mendengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan, oleh mentor dan bla 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 bla, ya kan? Itu ya. Jadi Iya. itu adalah bahagian Anda, loyalitasnya Anda. Jadi bagaimana Anda patuh terhadap aturan, karena aturan atau apa yang disampaikan oleh pimpinan, karena semua yang disampaikan itu pimpinan menurutnya Anda itu berdasarkan dengan aturan kan gitu ya. Karena kemarin Ibu sudah jelaskan yang dianggap loyal itu adalah patuh terhadap aturan. Tetapi yang kalau misalnya aturannya itu berdasarkan pimpinan menyampaikan berdasarkan dengan aturan, berarti kita dengan seksama kita mendengarkan apa arahannya mentor dan kita mendapatkan hal yang luar biasa. Itu masuk loyalitas. Jadi semua yang terkait dengan loyalitas, prosesnya sampai Anda menemukan nilai itu harus dinarasikan, bukan akuntabel kemudian bertanggung jawab, enggak, tapi proses itu yang diceritakan. Ya kan? Kenapa Anda akuntabel? Jadi misalnya akuntabel di mana? Misalnya Anda mau menganggap bahwa nilai akuntabel yang saya lakukan karena saya menyiapkan bahan persiapan aktualisasi misalnya. Nah, akuntabel di mana? Karena pada saat Anda menyiapkan
bahan harus Anda misalnya penuh dengan ketelitian, kemudian penuh dengan kejujuran, ya kan? Nah, semua lihat itu yang kemarin Ibu sampaikan, ada beberapa kata kunci yang harus dijadikan acuan pada saat kita menentukan nilai di dalamnya. Itu ya. Nah, kemudian di situ juga kita mau lihat. Jadi bisa saja satu tahapan lebih dari satu nilai, ya. Satu tahapan lebih dari satu nilai. Tapi nilai itu harus dijelaskan. Nah, seperti itu Bu Made ya. Nah, jadi jangan kita akuntabel, akuntabel saja. Nah, penjelasannya nanti di belakang tidak, karena itu akuntabel, akuntabel nilai-nilai yang Anda ambil, nilai-nilai berakhlak yang Anda ambil itu harus Anda pertanggungjawabkan dan harus lihat harus menceritakan proses yang mana Anda bisa bisa menentukan bahwa itu nilai-nilai itu relevan di situ. Jangan sampai Anda kita akuntabel tetapi tidak relevan, ya kan gitu ya. Nah, jadi saran saya untuk Bu Ani, ini menurut saya itu kayak yang tampil itu bagus sekali. Kenapa? Karena sudah ada referensi untuk perbaikan untuk rancangannya. Nah, mulai dari isunya sudah diperbaiki, ide gagasannya, kemudian ide solusinya itu sudah bisa dibenahi lagi, kemudian dari ide solusinya itu dituangkan daripada kegiatannya. Nah, kegiatan ini masih ada beberapa kegiatan yang ide gagasan yang ada di tugas individu satu itu tidak dituangkan di dalam bentuk kegiatannya. Harusnya itu semua yang di apa namanya yang ada di ide di penyebab masalah dengan ide gagasan itu harus dituangkan dalam kegiatan. Nah, seperti itu Bu Ani ya. Kemudian di kegiatan kedua ini berarti kita rubah Bu Ani ya melakukan. Nah, jadi di sini melakukan ini dirubah, kemudian eh, kegiatan tahap apa ide gagasan yang kedua tadi itu adalah membuat sistem ya kan. Membuat Google Form atau dashboard seperti spreadsheet untuk mengumpulkan data. Jadi jangan kalimat ngambang di sini Adek. Langsung apa Anda membuat misalnya melakukan pengumpulan data ya Renja melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Google Form ya kan. Nah, dari Google Form ini Anda apakah mengumpulkan data, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Google Form. Itu saja kegiatannya, ya kan? Nanti Google Form itu bagaimana caranya supaya pengumpulan data dengan menggunakan Google Form itu nanti output secara keseluruhan itu tersedianya data yang dipakai adalah tersedianya data dengan menggunakan Google Form itu. Ya, jadi terukur semua. Setelah Anda Google Form, ya kan? Itu hanya pengumpulan data, penggunaan Google Form saja. Apakah nanti Google Form ini data yang sudah ada Anda integrasikan ke dalam spreadsheet supaya tersedia data secara itu berarti itu bikin kegiatan sendiri lagi sayang. Ya kan? Jadi integrasi data spreadsheet integrasi data dari Google Form ke spreadsheet ya kan? Atau terintegrasi data ke dalam spreadsheet. Itu kegiatan tiga, ya kan? Kemudian tadi harusnya kegiatan selanjutnya harusnya Anda melakukan edukasi internal penggunaan sistem sistem pengelolaan data berbasis digital berbasis spreadsheet. Itu kegiatan 4. Jadi sudah tahapan persiapan, kemudian penggunaan Google Form, kemudian dari penggunaan Google Form, kemudian masuk di integrasi data dengan spreadsheet. Ini sudah tersedia data kan, outputnya kan semua data sudah terkelola. Nah, setelah kita kelola data, kita tingkatkan pemahamannya tadi itu, teman-teman rekan kerja. Kita melakukan edukasi kepada rekan kerjanya. Dari rekan kerja ini sudah itu yang mengoperasikan nanti, sehingga kegiatan kelima itu bisa saja tinggal evaluasi. Seperti itu Bu Made, Bu Ani, ya. Diperbaiki, kalau saya sih diperbaiki, tapi tidak jadi masalah. Ini hanya saran saja, karena saya mau teman-teman itu
bukan berarti hanya menyelesaikan apa namanya hanya persyaratan untuk latsar ini, tetapi betul-betul apa yang Anda lakukan ini bisa memudahkan Anda di dalam melaksanakan pekerjaan nanti sesuai dengan jabatan fungsionalnya itu sudah bisa Anda aplikasikan, sudah bisa Anda pergunakan ini aplikasi dan bisa memberikan kemudahan di dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu Bu Ani menurut saya ya. Kalau Anda mau berkenan, diperbaiki dulu, ya, diperbaiki. Kenapa? Ibu. Karena kalau ini sudah selesai, teman-teman, saya anggap bahwa paparan rancangan aktualisasi Anda seminar seminar rancangan itu sudah selesai. Ini kita bahas-bahas di sini saja, ya. Kita bahas di sini saja kalau Anda seminar. Tadi saya itu seminar rancangan itu dari 14 orang. Menurut saya itu karena penguasaan teman-teman itu jam 1 sudah selesai. Karena penguasaan penguji tidak terlalu banyak bertanya karena betul-betul yang digambarkan yang dinilai itu sudah terukur ya kan, kemudian kegiatannya terukur dan pemberiannya nilai tidak perlu banyak bertanya ke sana kemari seperti itu. Oke, begitu barangkali Bu Ani, silakan di stop share Iya. apa namanya tugasnya. Izinkan saya adik-adik berbagi ilmu terkait daripada apa namanya penilaian rancangan. Jadi, kenapa ini penting saya berikan kepada teman-teman supaya di dalam yang belum sempat paparan sebentar sudah bisa apa namanya sudah bisa melihat oh ternyata isu saya itu belum relevan, belum bisa diangkat isu. Nah, adik-adik yang kami banggakan, izinkan saya memberikan apa ya? Sebenarnya ini rahasia rahasia penguji sebenarnya ini karena ini indikator yang penguji nilai di tulisan teman-teman nanti. Ini indikatornya yang penguji nilai di saat Anda seminar rancangan penilaiannya seperti ini. Ada 5 indikator ya yang dinilai penguji. Ya, yang pertama, ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Kemudian gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan itu juga ada bobot nilainya, ya kan? Kemudian tahapan rencana kegiatan aktualisasi itu 5%. Relevansi kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2 ini ya. Jadi A dan B itu kaitannya dengan agenda 3. Itu di mana agenda 3 itu adalah peran Anda dan tugas Anda, jabatan Anda. Ya, itu terkait di sini. Makanya saya tadi Bu Ani boleh dong misalnya isunya diganti ya kan karena Anda sebagai perencana harusnya tugas perencana yang harus dimunculkan bukan sistemnya. Tapi sistem ini yang Anda lakukan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kinerja perencana seperti itu ya. Jadi sedikit saya gambarkan inilah indikator-indikator penilaian penguji yang mana ini mainnya di mana teman-teman? Mainnya dari penggunaan alat analisis, penentuan ide gagasan, penentuan daripada penarikan isu, ini main di sini ya. Kemudian kalau main di C dan D ini adalah masuk di tahapan tadi di kegiatan, tahapan itu masuk di poin ini. Jadi ada 10% kalau di apa namanya di ketepatan ini rencana aktualisasinya ada 8%. Nah, sedikit saya jelaskan adik-adik yang kami banggakan. Jadi ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3, ya berarti kalau bicara agenda 3 itu peran dan kedudukan ASN. Apa peran dan kedudukannya itu berdasarkan jabatan fungsionalnya. Kan gitu ya adik-adik ya. Nah, di sini kita lihat ada 4 level. 4 level yang menjadi ukuran penguji ya. Ukuran penguji 4 level, level 1 sampai level 4 yang dikonversi ke dalam nilai. Dikonversi ke nilai, kalau level 1 itu konversi nilainya 0,60. Ya kan? Kemudian konversi nilai dari level 4 itu 85,1 sampai dengan pemberian nilai 100. Itu konversi nilainya. Nah, saya coba membahas Bapak Ibu bahwa di level 1 yang mana dikategorikan tidak dapat, yang mana yang disebut tidak dapat dikategorikan sebagai isu, ya. Kalau isu yang Anda angkat itu, yang Anda tarik itu
tidak didukung dengan apa namanya, tidak didukung dengan fakta dan data. Dan tidak diawali dengan kata negatif. Tidak ada yang menunjukkan bahwa di situ adalah ada masalah, ya kan? Karena masalah itu yang kalau dia ceritakan tadi Bu Ani, permasalahannya yaitu karena kita tidak di apa pada saat kita melakukan perencanaan, kita tidak didukung dengan data tahunan. Yang ada itu data bulanan. Sehingga dari data bulanan ini bla 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 bla. Nah, itu. Jadi itulah yang disebut dengan fakta dan data. Nah, makanya di dalam menarik isu itu harus dikuatkan dengan fakta dan data, adik-adik. Nah, kalau misalnya tidak dapat dikategorikan sebagai isu, saya pikir hampir semua ya. Nah, jadi yang tidak bisa dijadikan kategori isu itu juga kalau dia di penyebab Anda tarik sebagai isu itu tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya daripada jabatan fungsionalnya, ya kan? Kalau misalnya berbicara dari mennya, misalnya kurangnya pemahaman itu bukan 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 isu, itu penyebab. Nah, karena tidak ada di uraian tugasnya Anda terkait dengan kurangnya pemahaman. Nah, tetapi misalnya Anda merencanakan kegiatan bla bla, membuat program bla bla bla, itu masuk di perencanaan. Tapi kalau misalnya kurangnya pemahaman itu adalah salah satu penyebab. Nah, itu tidak bisa dikategorikan isu. Kalau dari metodenya, cara kerjanya lambat, itu bukan juga isu, itu penyebab, ya kan? Nah, semua yang ada di Fishbone, many method, ya, kemudian mesin dan lain-lainnya itu, kalau itu yang Anda bahas berarti itu bukan isu, itu penyebab terjadinya isu. Nah, tapi penyebab sehingga tidak optimalnya Anda bekerja seperti itu. Jadi jadi kalau masuk di level kedua, isu yang diangkat tidak aktual. Ya, itu tadi tidak aktual, tidak ada datanya, tidak 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 membuming lah ya. Ya, tidak membuming lah karena kenapa dikatakan membuming? Karena di situ ada penggunaan skala Likert ya. Kalau misalnya Anda pakai angka dari APKL Anda pergunakan angka berarti kita mempergunakan skala Likert. Tetapi ada juga yang memakai contreng ya. Biasanya kalau Ibu Dewi itu dia memakai contreng, nggak apa-apa. Tetapi kalau dia memenuhi syarat berarti itu semua dianggap bahwa itu adalah didukung, itu dia nyatakan aktualnya karena pemberian contreng yang ada di kolom itu harus didukung dengan data. Harus Anda punya alasan sehingga Anda memberikan, oh ini layak, ini layak, ini layak, ini yang tidak layak. Berarti harus ada dasarnya. Tidak bahwa contreng saja kemudian itu kita lakukan, tidak. Harus ada datanya. Ya kan? Nah, kemudian saya langsung bahas di level 4 saja adik-adik. Jadi isu yang diangkat itu aktual, ya, dianalisis dengan baik. Bagaimana penggunaan alat analisisnya? Berarti menggunakan alat analisis APKL USG dengan Fishbone. Kemudian disertai bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Oke. Nah, ini dikaitkan dengan agenda 3 yang saya bilang ini, yang cerita tadi Bu Ani. Kalau ini yang Anda lakukan akan berdampak kepada tugasnya Anda, menghambat tugasnya Anda sebagai perencana. Berarti itu dimasuk di level 4 Bu Ani. Ya, nah, isu misalnya belum optimalnya sistem pengelolaan data perizinan bla 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 di apa namanya di bidang bla 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 misalnya, atau belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan di bidang data perencanaan di bidang ini bla bla bla. Berarti itu boleh masuk di level 4 karena yang Anda kaitkan itu mampu Anda mengkaitkan bahwa kalau tidak tersedianya data dengan yang akurat, yang valid, akan menyulitkan Ibu Ani sebagai perencana menyusun rencana program bla bla bla. Nah, seperti itu. Jadi itu konversi nilainya. Nilai terendah saja itu sudah 85, ya kan? Nah, apalagi kalau Anda mampu menjelaskan dampak akibat ya. Akibatnya, dampaknya kalau Anda tidak melakukan perbaikan data ini, ya, perbaikan data ini akan berdampak, Anda bisa menjelaskan paling tidak nilai terendah itu 95. Nah, disinilah yang kekuatan teman-teman Anda narasikan ini, karena di sini hasil narasinya ini yang level 4 itu hasil narasinya itu nanti akan Anda pindahkan menjadi latar belakang.
ya. Karena ada yang mana di latar belakang yang biasa disebut kondisi saat ini. Biasanya kalau di latar belakang, Anda ceritakan dong apa masalah yang ada di tempat tugasnya. Kita bercerita, tapi isinya isu ini yang kita cerita. Ya bisa ya. Adik-adik, ini berlaku umum ya sekalian. Nah, kalau Anda sudah masuk di konversi nilai 85, itu paling tidak di urutan 20 itu masuk di level kelulusan itu di urutan 20 sudah ada. Apalagi kalau Anda mendapatkan nilai secara akumulasi 95, Anda sudah main-main di atas itu. Ya kan? Bukan target kita itu menjadi 5 besar, tapi paling tidak kita sudah membuat yang terbaik. Ya kan gitu ya teman-teman. Nah, kenapa kita sajikan ini? Karena kita mau apa yang disajikan itu diberikan nilai oleh penguji. Yang menentukan berhasil baik atau tidak kelulusannya teman-teman itu adalah hasil perilakunya teman-teman, hasil kerjanya teman-teman yang dinilai oleh penguji berdasarkan indikator ini. Ya, seperti itu ya. Jadi izin adik-adik yang kami banggakan di sini di apa namanya ketepatan rencana aktualisasi yang mana ini adalah penarikan isunya, ya penarikan isunya, ya. Jadi itu. Kemudian kita masuk ke gagasan kreatif pelaksanaan aktualisasi. Ya, jadi di sini kita lihat gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, kita lihat ini juga bermainnya di level 1 sampai level 4. Konversi nilainya sama. Kemudian saya main di level 1 dulu. Tidak ada gagasan kreatif sebagai terobosan yang memecahkan isu dan memiliki satu kegiatan. Nah, yang mana dimaksud tidak ada gagasan kreatif, ya kan? Yang tidak ada lompatan dalam artian bahwa apa yang kita buat ini gagasan-gagasan yang kita rencanakan itu tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan yang kemarin, ya kan? Tidak ada pergerakannya atau tidak ada transformasinya gitu ya, tidak ada transformasinya, tidak ada lompatan yang bisa memberikan apa ya, memperbaiki cara kerjanya, tidak ada. Jadi tidak ada gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu ya dan memiliki satu kegiatan. Apalagi kalau cuman bapak ibu misalnya Anda membuat kegiatan tiga, ya kan? Kegiatan tiga itu semua dianggap bahwa itu tidak ada terobosannya. Berarti itu tidak dianggap bahwa itu sebagai terobosan. Ya tidak dianggap bahwa itu adalah sebuah kegiatan yang bisa menyelesaikan permasalahannya, ya kan? Contoh misalnya kita menganggap bahwa pengelolaan datanya masih dilakukan secara konvensional, ya kan? Yang tadinya dibuatkan misalnya dilakukan mendata satu-satu. Kemudian kita mencoba mencipta, oh tetap kita data satu-satu secara manual, tapi kita buat checklist saja. Itu tidak dianggap bahwa itu melakukan lompatan, itu tidak dianggap, ya kan? Karena sama saja, cara kerjanya sama. Ya kan, cara kerjanya sama berarti itu tidak dikategorikan bahwa eh, ada gagasan kreatifnya. Walaupun sebenarnya berubah, ya kan? Yang tadi dilakukan pendataan satu-satu, kemudian ini untuk memudahkan kita buatkan checklistnya. Nggak bisa, ya. Sama saja. Untuk membuat checklist, mengerjakan checklist ini kita cari satu-satu lagi datanya. Kita cari dari data tahun 2000, 2001, 2002. Kita tinggal siapkan checklistnya, bukan seperti itu, kan gitu ya. Nah, yang mana dianggap gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan teman-teman? Mari kita lihat level 4, ya. Level 4 itu adalah gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas, ya. Jadi contoh misalnya, yang dari konvensional yang dilakukan secara konvensional, secara manual, kita lakukan dengan secara digital. Jadi kelihatan perubahannya, ya. Kalau kelihatan perubahannya, yang tadinya kita butuh waktu misalnya mencari dokumen butuh waktu 5 jam, 4 jam, 5 jam, ya sampai seharian. Apalagi kalau datanya itu sudah 2-3 tahun yang lalu, kita harus bongkar butuh waktu banyak dan butuh orang lebih banyak untuk mencari itu. Nah, kemudian
Anda mau melakukan memperbaiki pengelolaan data ini dengan melakukan secara konvensional, dengan digital, dengan menggunakan misalnya pendataan yang dilakukan ini selama ini kita anggap bahwa melakukan pendataan itu harus kita kumpulkan peserta menghayo-hayo bidang untuk mengumpulkan dokumennya. Sekarang kita tidak usah menghayo-hayo, kita buatkan saja ya linknya, buatkan Google Form misalnya. Kita kirimkan Google Form kepada mereka, ya kan? Google Form itu tinggal dia isi, dia masukkan, diupload itu dengan sendirinya langsung masuk kepada ibu. Jadi yang dia butuhkan pengumpulan datanya itu butuh waktu misalnya cuman 5 menit, anggaplah 5 menit terlama itu, ya. Kemudian dan itu dianggap bahwa dengan melakukan penguploadan itu dengan menggunakan Google Form itu, kemudian kita integrasikan ke dalam spreadsheet itu dengan sendirinya itu tidak perlu lagi Ibu Ani menguraikan menginput lagi ke dalamnya dan menginput lagi ke dalam sistem, dia terinput sendiri karena sistem yang bekerja sehingga di situ kelihatan ada efisien waktu, efisien tenaga, ya kan? Kemudian apa namanya? Banyak ya banyak kemudahan-kemudahan yang Anda dapatkan dengan menggunakan melakukan perbaikan terobosan inovasinya ini tadi yang kita bilang gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari ketiga kegiatan. Ya, apa tujuannya memiliki lebih dari tiga kegiatan? Tiga kegiatan, kalau semua tiga kegiatan, ya, tiga kegiatan yang semuanya ini dianggap bahwa gagasan kreatif, gagasan kreatif semua yang tiga kegiatan itu nilainya ada di 70,1 sampai 85. Tetapi kalau lebih dari tiga kegiatan dan tiga kegiatan ini mendukung daripada penyelesaian isunya Anda itu dan dianggap bahwa semua ini ide gagasan ide gagasan yang berbentuk kegiatan yang empat-empatnya itu konversi nilainya itu Anda bisa lebih dari 85 sampai 100. Itu pemberian nilainya. Ya. Jadi koci saya itu di Donggala kemarin ya tahun 2025 kemarin teman-teman itu ada beberapa dan menurut saya itu apa ya mengikuti semua apa yang saya sampaikan walaupun sebenarnya ini apa namanya rahasia tapi saya harus sampaikan seperti itu kepada teman-teman dan alhamdulillah mm, tidak ada yang apa ya, tidak ada yang kaleng-kaleng dia punya rancangan aktualisasinya karena merasa bahwa betul juga ya apa yang saya harus lakukan sebelum berjalan jauh ke sana kita harus kembali memperbaiki supaya betul-betul pemberian nilainya itu ya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan kerjaannya kita. Kenapa? Karena kita sudah bekerja pasti kita mau hasil yang terbaik dong ya. Masa kita kerja kemudian hasilnya nihil, pasti kan kecewa teman-teman. Tetapi ini adalah salah satu usaha supaya teman-teman di dalam melihat bahwa betul-betul gagasan kreatif atau sebagai terobosan ini dalam memecahkan isu itu tergambar jelas. Paling tidak 4 kegiatan dan mampu keempat-empat kegiatannya itu Anda mampu mengkaitkan bahwa kalau kegiatan ini eh, apa kaitannya dengan keterkaitan daripada agenda 3 itu mendukung daripada kerja profesional karena kalau agenda 3 itu kan larinya ke kedudukannya. Kalau kegiatan ini yang saya lakukan akan menghasilkan kualitas layanannya, ya kan gitu ya. Nah, jadi usahakan lebih dari 3 kegiatan yang teman-teman buat dan kegiatan itu semua dianggap bahwa ini adalah lompatan-lompatan yang apa namanya yang bisa menunjang daripada tugas Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional apa di situ jabat tak sesuai dengan jabatannya. Oke. Nah, itu kalau gagasan kreatifnya. Oke, kita next adik-adik lanjut ke berikutnya. Ya, lanjut ke berikutnya. Nah, tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Nah, kalau berbicara tentang tahapan rencana aktualisasi ini sudah masuk ke tahapan yang tadi itu, Bu Ani. Yang dari kegiatan Anda buatkan tahapannya, misalnya melakukan persiapan aktualisasi, ya kan? Kalau melakukan konsultasi jadi persiapan itu tidak dijadikan kegiatan itu.
Itu proses sehingga ganti secepatnya, tapi melakukan persiapan aktualisasi itu adalah salah satu perencanaan yang kita lakukan, salah satu kegiatan sebelum kita bekerjakan sesuatu kita lakukan perencanaan, karena di agenda 3 itu kita lihat di agenda 3 itu adalah pengelolaan manajemen sumber daya manusia itu diawali dari perencanaan. Berhasil atau tidak itu bagaimana perencanaannya yang baik akan menghasilkan kualitas layanan yang baik. Sehingga itu dianggap bahwa itu menjadi sebuah kegiatan yang menurut penguji menganggap bahwa itu adalah salah satu terobosan. Karena banyak orang yang mengerjakan sesuatu itu tidak direncanakan, tiba masa tiba akal. Dampaknya hasilnya itu tidak maksimal. Tetapi kalau kita rencanakan, kita lakukan diskusi dengan mentor, kita koordinasikan dengan lintas sektor dan bla 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 bla, itu akan menghasilkan kualitas daripada kinerja kita. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari perencanaannya, masuk di level 1 dulu. Kegiatan yang dipilih tidak relevan dengan penyelesaian isu atau penyusunan tahapan kegiatan tidak tergambar dengan jelas. Jadi, setiap kegiatan harus terukur tahapannya, harus harus terstruktur ya. Tidak bisa lompat-lompat tahapan itu, habis ini lagi, habis ini lagi, tidak bisa. Harus runut ya. Contoh misalnya kalau kita mau naik tangga, itu harusnya tangga pertama, tangga dua, tangga tiga sampai ke atas. Tidak bisa kalau kita mau naik tangga ke tangga pertama dulu baru ke tangga turun lagi, itu tidak. Tetapi bagaimana kita mengikuti alurnya, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik di sini poinnya, kalau kita lihat bahwa di level 4, kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antara tahapan kegiatan tergambar jelas. Itu penilaiannya 85. Jadi harus runut teman-teman. Tidak bisa, saya katakan itu tadi, tidak bisa lompat-lompat. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita masuk di level 3, kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian tapi keterkaitan antara tahapan kegiatan tidak tergambar dengan jelas. Ini penilaiannya ada di sini. Nah, saya hanya membandingkan antara level 1 dengan level 4 ya. Nah, kalau level 3 ini ya hampir saya katakan aman lah ya. Tapi kalau di level 2 Anda pasti tidak aman. Di mana kalau kita mendapatkan di seminar Anda mendapatkan nilai 70, itu pasti tidak aman, pasti mengulang. Pertanyaannya, Bu, ada yang mengulang Latsar? Ada. Ya, ada yang mengulang. Nah, justru itu saya tidak mau teman-teman itu ada di level 212. Paling tidak Anda di level 4 lah, karena saya tahu kualitasnya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antara tahapan kegiatan tergambar dengan jelas. Ini penjelasan saya untuk kegiatan dan tahapan. Nah, begitupun kegiatan teman-teman. Kegiatan itu yang tadi saya bilang, kita kegiatan persiapan, kemudian kita membuat, kalau Anda mau pakai sistem, ke persiapan, kemudian dari persiapan itu kita mendesain sistemnya, membuat aplikasinya, ya kan? Kemudian dari aplikasi ini kita coba bagaimana aplikasi ini kita sampai aplikasi itu sudah dipakai, sudah siap untuk dimanfaatkan. Kemudian kalau sudah siap baru kita melakukan edukasi kepada orang yang mau memakainya. Karena usahakan itu aplikasi bukan hanya Ibu Ani yang paham, tapi semua yang ada kaitannya dengan penanggung jawab yang ada di situ harus paham cara penggunaannya. Nah, sehingga itu tadi terukur persiapan persiapannya, kemudian bahannya yang harus kita pakai apa, ya, mesinnya apa, kemudian sumber daya manusianya. Nah, inilah kemudian kita bisa ukur, dievaluasi itu diukur berhasil atau tidak. Dari sisi penggunaan sistemnya yang dimanfaatkan manusianya, kemudian bisa diukur apakah ada perubahan before dan afternya. Ya, before dan afternya diukur. Yang tadi sistem pencarian datanya, perencanaan bisa dibutuhkan waktu 1 minggu. Dengan adanya sistem ini kita cuma butuh misalnya 2 menit, 2 jam atau 3 jam. Itu kelihatan sekali itu perubahan lompatan waktunya yang dipakai, efisiensi waktunya. Jadi sudah sangat jelas. Oke, bisa ya teman-teman?
Kemudian kita lanjut di sini ya. Jadi relevansi kegiatan ya, relevansi kegiatan ini relevansi rencana kegiatan dan aktualisasi masuk agenda 2. Jadi kita lihat di level 1 aktualisasi agenda 2 relevan dengan sebagian kecil yang telah ditetapkan. Ini sudah masuk nilai-nilai berakhlak. Kalau sebagian kecil yang tadi itu sampaikan Ibu Ani, misalnya melakukan konsultasi dengan mentor, loyal, ya kan? Tetapi tidak ada penjelasannya, ya harus dijelaskan dong supaya terukur. Oh ya betul, ya kan? Penguji kan belum tentu dia paham apa yang Anda maksud, makanya harus dijelaskan. Nah, di sini kalau di level 4 aktualisasi agenda 2. Kalau aktualisasi agenda 2 itu nilai berakhlak ya. Aktualisasi agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan yang telah tahapan kegiatan yang telah ditetapkan. Nah, itu penjelasannya. Jadi tidak ada kata lain kita miskin nilai. Harus pertanyaannya, Bu, apakah tujuh-tujuhnya harus wajib? Tidak wajib. Ya kan, tidak wajib. Tetapi kalau Anda mampu menginternalisasi silahkan. Ya kan? Nah, nanti pada misalnya karena tidak ada itu nilai berdiri sendiri, tidak ada nilai. Misalnya kalau orang berorientasi pelayanan, pasti orang yang berorientasi pelayanan memberikan layanan yang terbaik, pasti orang yang bertanggung jawab. Ya kan? Pasti orang yang akuntabel, kan gitu ya? Nah, kemudian pasti orang yang loyal, kan gitu ya. Ya, tapi kemampuan teman-teman menginternalisasi, mengkaitkan setiap tahapan kegiatan itu, proses kegiatan itu, Anda bisa menceritakan prosesnya dan masukkan setiap nilai di dalam prosesnya. Ya, bisa seperti itu, adik-adik. Oke. Kemudian yang teknik komunikasi ini saya tidak ragukan kalau kalian, karena kalau berbicara kompetensi, saya tidak ragukan penggunaan apa penggunaan PowerPoint-nya itu karena memang Anda Gen Z atau generasi milenial ya. Ada beberapa kan, ada generasi milenial, ada generasi Z di sini. Saya tidak ragukan kalau teknologinya ya, pemanfaatan teknologinya saya tidak ragukan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan teknik komunikasinya. Yang jelas ini juga ada penilaiannya. Kenapa? Kadang peserta itu walaupun dia hebat, tetapi di saat dia duduk sebagai teruji, itu tiba-tiba blank, ya kan? Tiba-tiba hilang apa yang mau disampaikan. Itu jangan khawatir, insya Allah coachnya ada di dalamnya dan coach akan mengarahkan teman-teman, ya. Syukur kalau coach peka, tapi kalau coachnya tidak peka berarti mau tidak mau teman-teman harus mempersiapkan dirinya. Jadi di sini kalau level 4 peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon, ya. Nah, respon ini bisa Anda dapatkan dari penjelasan Anda dari tahapan internal aktualisasi nilai agenda 2, kemudian dari isu yang Anda angkat. Nah, semua yang tadi yang saya sampaikan itu dari slide ketiga sampai slide keempat sampai slide kelima, kalau Anda kuasai itu pasti Anda kuasai teknik komunikasinya. Karena yang ditanya itu nanti yang main-main di situ saja. Ya, keterkaitan agenda tiganya. Kalau ini Anda lakukan mendukung apa kualitas layanannya seperti apa, itu Anda mampu menjelaskan seperti itu. Ya. Baik, saya pikir itu adik-adik yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan terkait penjelasan yang Ibu sampaikan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau sholat, silakan dulu sholat. Saya berikan kesempatan untuk sholat. Dunia gini, jangan jangan kita gara-gara serius belajar kemudian lupa sembahyang. Nah, olehnya itu boleh saya kasih istirahat 5 menit, ya 10 menit lah ya. Kita sholat dulu, baru kita lanjutkan pemaparan berikutnya. Boleh ya? Boleh Pak Wais? Aman Pak Wais? Oke, Andi Erwin dan yang lainnya, boleh kita sholat dulu 10 menit. Tapi Ibu. di off saja kameranya, off-kan saja kameranya. Nanti 10 menit lagi kita yang merekam boleh di stop dulu rekamannya. Nanti kita masuk lagi sampai di jam 5 lewat ya.
Nah, kita pakai 3 jam hari ini. Kalau mau bersedia lanjutkan sebentar malam, it's okay. Iya, Ibu. Baik. Tidak usah takut Ibu, untuk saya komentari karena ini adalah salah satu perbaikan untuk teman-teman. ya Ya, baik Bu. Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua masukan yang Ibu berikan tadi. Siap, siap. Sama-sama, Bu Iya, Ani. iya, Oke. makasih Bu. Ya. Iya. Silakan. Siapa yang Boleh saya, Bu? boleh deh, boleh. Iya, Wais ya? izin share screen, Bu. Siapa? Oh, Adit. Iya, Bu. Oke, silakan, Dit. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin, Bu. Di sini saya akan memaparkan matriks aktualisasi nilai-nilai berakhlak dari tugas individu 2. Iya, Ini yang pertama, tunggu. PUPR. Oke. Di sini yang pertama itu kegiatannya mengembangkan infografis integrasi berbasis sistem informasi geografis Mm-mm. atau SIG di daerah irigasi Kabupaten Donggala. Oke. Terus tahap kegiatannya itu ada 5. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua Hmm. pengolahan data menggunakan aplikasi JIS, yang Oke. ketiga perancangan tampilan infografis interaktif, yang keempat Uh-uh. uji coba dan validasi infografis, yang Mm-mm. kelima publikasi dan sosialisasi infografis. Oke. Terus eh, pada uraian tahapannya itu yang pertama di tahap pengumpulan data itu mengumpulkan data koordinat, luas, dan kondisi saluran irigasi dari berbagai sumber data yang tersedia di dinas. Kaitannya dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel. Kemudian aktualisasi nilainya yaitu mengumpulkan data secara jujur, teliti dengan bertanggung jawab, memastikan data yang pergunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Kemudian selanjutnya mengolah data spasial menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan peta dasar daerah irigasi. Di Mm-mm. sini dia berkaitan dengan nilai berakhlak kompeten, yang mana aktualisasi nilainya itu meningkatkan kemampuan teknis dalam penggunaan perangkat JIS sebagai wujud komitmen untuk terus belajar dan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian yang ketiga, merancang layout infografis informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengguna. Di sini nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pada pelayanan. Kemudian aktualisasi nilainya eh, merancang tampilan yang ramah pengguna agar data geografis mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya melakukan pengujian infografis bersama rekan kerja dan pimpinan. Yang di sini nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif. Kemudian aktualisasi nilainya berkolaborasi dengan rekan lintas bidang untuk memvalidasi data dan memperkaya konten infografis. Kemudian yang kelima, mempublikasikan infografis kepada stakeholder terkait dan melakukan sosialisasi penggunaan kepada staf dinas. Di sini nilai berakhlaknya yaitu yang terkait adalah adaptif. Kemudian aktualisasi nilainya berinovasi dalam penyampaian informasi data irigasi melalui media digital interaktif sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Mungkin itu Bu. Soalnya Oke. saya fokus untuk judul aktualisasi saya rencana fokus ke nomor 1 ini Bu. Oke. Baik. Ya. Pak Adit, boleh kita apa? Saya mau lihat dulu isunya. Kira-kira apa isunya, Adit? Oh ya Bu. Di PUPR ya, Adit? Iya Bu. Oke. Tunggu saya share screen ulang. Ya, nggak apa-apa. Kelihatan Bu atau belum? Sudah. Sulitnya mengakses data daerah irigasi Kabupaten Donggala. Sulitnya mengakses. Apa ini?
pengelolaan sumber daya air. Berarti tiga. Kemudian Andi, berarti ini diturunkan USG ya? Iya, Bu. Ya, coba USG-nya. Urgen serius growth-nya mana? Ini ya. Berarti poin yang sulitnya mengakses data geografis daerah irigasi Kabupaten Donggala. Coba ini sudah bagus, Dit. Tapi jabatan fungsionalmu apa? Pengelola sumber daya air, Bu. Hal pertama. Pengelola sumber daya air, Ahli pertama. ahli pertama. Dalam pengelolaan ke isunya, kira-kira dari pengelolaan sumber daya air itu apa yang uraian tugasnya? Kalau selama ini yang ditugaskan di Menyediakan kantor data selama. infografis, tidak? Data itu? Iya, Bu. Itu juga sebenarnya, tapi kan di kantor masih belum ada datanya, masih bentuk manual semua, Bu. Jadi Hmm? kalau di lapangan itu nanti kita kan turun lapangan, jadi Ya. agak kesulitan kalau tidak ada infografis gitu, Bu. Oke, jadi nggak apa-apa. Saya hanya mau menariknya karena Hmm. kegiatanmu itu sudah bagus. Cuman saya mau menariknya itu isunya, isu yang Anda angkat itu terkait dengan jabatan fungsionalnya. Karena kalau jabatan sulitnya mengakses data geografis daerah itu adalah salah satu penyebab, Dinda. Tapi kalau dikaitkan belum tersedianya ya akses data belum tersedianya data infografis ya, data belum tersedianya data geografis daerah irigasi, belum tersedianya data geografis. Nah, nanti data ini Anda mau menggunakan dapat mengakses dengan menggunakan apa tadi JIS ya. Iya, Bu. Jadi di situ diganti kalimatnya sayang, bukan sulitnya mengakses, ya kan? Karena sulitnya mengakses berarti sudah ada dong, tapi agak cuman sulit, ya kan? Baik. Tetapi belum tersedianya data geografis daerah irigasi Kabupaten Donggala, ya kan? Itu Baik. karena kalau ceritanya Adit tadi belum apa data tentang irigasinya itu menurut Adit itu anggaplah bahwa belum tersedia, ya kan? Jadi eh, belum tersedianya data geografis atau optimalisasi pengelolaan. Kalau sudah ada berarti lebih ke optimalisasi pengelolaan data geografis. Baik, Bu. Ya kan? Nanti kegiatannya ya, jadi dirubah itu isunya deh, ya kan? Belum optimalnya, Hmm. apakah Anda belum optimalnya pengelolaan data geografis daerah irigasi di Kabupaten Donggala? Anda mau melakukan itu tadi pemanfaatan coba ide gagasannya tadi. Di slide kedua, di apa namanya di tugas kedua. Pengembangan infografis berbasis sistem daerah irigasi. Ya, boleh. Jadi langsung saja ini bukan bukan ini sudah ide gagasanmu di pengembangan bukan mengembangkan, pengembangan infografis atau langsung saja infografis interaktif berbasis JIS daerah irigasi Kabupaten Donggala. Itu terkait dengan tugasmu itu. Jadi tidak usah mengembangkan. Kalau mengembangkan berarti sudah ada SIG-nya, ya kan? Tapi langsung saja infografis interaktif berbasis sistem atau sistem infografis daerah irigasi Kabupaten Donggala berbasis tidak. Langsung saja infografis interaktif berbasis sistem berbasis SIG daerah irigasi Kabupaten Donggala. Itu saja ide gagasannya. Kegiatannya, Adit, ini tahapan kegiatanmu justru saya sebenarnya tahapan kegiatan yang Anda buat ini menjadi kegiatan. Mampu tidak kalau kalau ini yang Anda melakukan survei survei ini kayaknya tidak cukup waktumu 1 bulan. Boleh nggak ide gagasanmu ini judulnya ini toh yang di kegiatan di kolom 2 itu termasuk ide gagasanmu yang secara keseluruhan.
Ya, itu infografis interaktif berbasis JIS daerah irigasi Kabupaten Donggala. Kegiatan pertama melakukan pengumpulan data spasial irigasi. Baru carikan tahapannya, mengumpulkan data koordinasi, mengirigasi, itu semua. Karena tahapan kegiatan kalau kalau boleh saya katakan yang kamu susun ini sebenarnya di eselon 4 punya sangat luas. Takutnya kamu tidak cukup waktunya. Cukup 5 saja kegiatanmu ini, misalnya mengumpulkan data, kemudian mengolah data, merencanakan tampilan infografis, kemudian uji coba, nanti publikasi, itu sudah include. Itu rananya sudah besar sekali, ya kan? Nah, jadi ide gagasanmu nanti, Dit, ini kegiatan kedua tidak usah kamu ambil. Melakukan survei lapangan irigasi secara menyeluruh dan terdokumentasi. Ini nanti masukkan saja rencana tindak lanjut, masuk di bab 5. Bab 4. Bab 3 nanti. Bab 3, bab 4 dia. Tapi untuk ide gagasanmu itu adalah pengembangan infografis. Kalau mau pengembangan infografis interaktif berbasis sistem informasi geografis daerah irigasi Kabupaten Donggala. Itu ide gagasannya atau biasa disebut dengan judul, ya kan? Kemudian kegiatanmu ini yang pertama yang Adit bikin tahapan kegiatan ini jadikan dia kegiatan, Dit. Ya. Jadi caranya ini pindahkan yang kolom kegiatan ini, kalimat ini pindahkan di atas, ya. Tuliskan Oke. sebagai ide gagasan, ya kan? Ide gagasannya pengembangan infografis atau pengembangan infografis interaktif berbasis JIS, berbasis daerah irigasi Kabupaten Donggala. Itu masuk ide gagasanmu secara keseluruhan yang Anda mau lakukan. Kemudian kegiatannya, ini tahapan kegiatan yang ada ini Anda pindahkan di sini, di kolom 2. Semua yang ada di tahapan kegiatan di kolom 3 ini pindahkan dia di sini. Oke? Ya, Pindahkan di situ, Bu, semua. ya? Ya semuanya. Jadi Oh, kan semuanya. dia kegiatan ini yang tahapanmu ini semua. Baru yang Anda buatkan itu tinggal tahapan. Jadi misalnya Anda melakukan misalnya kegiatan pertama pengumpulan data spasial daerah irigasi. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan? Misalnya persiapan, anggaplah bahwa langsung Anda kegiatan pertama pengumpulan spasial data irigasi. Berarti tahapan pertama melakukan konsultasi dulu dengan mentor. Itu langkah awal tuh. Kemudian kegiatan kedua, apa yang harus Anda lakukan untuk mengumpulkan data spasial, mengidentifikasi titik lokasi misalnya. Anggaplah saya tidak tahu teknisnya, tapi Adit yang tahu itu. Nah, semua terkait dengan pengumpulan data itu dia masuk di tahapan situ, ya kan? Kemudian lari kegiatan kedua itu pengolahan penggunaan aplikasi JIS. Itu kegiatan kedua tuh, Adit, ya. Tahapannya cari lagi tahapan dalam pengolahan data itu menggunakan melakukan mendownload atau apa semua Iya, yang Bu, paham, terkait paham. dengan aplikasi JIS itu sampai pengolahan data itu masuk di tahapan itu, ya kan? Kemudian perencanaan tampilan infografis interaktif. Jadi semua yang terkait tampilan infografis itu masuk di situ di tahapan itu, ya. Kemudian uji coba validasi uji coba. Berarti di situ ada tahapan apa namanya perbaikan berkelanjutan bla bla bla. Itu Adit yang tahu itu. Kemudian publikasi dan sosialisasi infografis. Itu apakah publikasinya Anda mau lakukan launching atau apa terserah atau mau melakukan publikasi ke media sosial terserah. Tetapi itu masuk di tahapan. Nah, jadi tahapan kegiatan yang Anda buat itu jadikan dia kegiatan 5 kegiatannya, kemudian buatkan tahapan kegiatannya, ya. Sebenarnya sudah ada uraian tahapan ini, tetapi masih uraian. Coba penggal per Buat penggal, ya, buat poin-poinnya, Bu, ya? Oke. poin-poinnya supaya itu yang menjadi tahapan. Baru dari tahapan itu baru Adit buatkan outputnya. Oke. Output per tahapan, bukan per kegiatan. Jadi misalnya melakukan itu kan pengumpulan data spasial itu adalah kegiatan. Tahapan pertama misalnya konsultasi dengan mentor. Outputnya apa? Persetujuan dari mentor. Kemudian pengumpulan data yang menentukan titik koordinat bla bla bla. Apa namanya? Kemudian data bla bla. Kan data koordinat. Itu outputnya.
Kalau kalau pengujinya itu Pak Dr. Irwan yang tadi itu dia sederhana kalau output. Apa yang menjadi kegiatan itu menjadi output di situ. Jadi seperti itu. Jadi PR-nya Adit saya anggap bahwa ini luar biasa kalau menurut menurut saya ya ini ranahnya eselon eselon 4. Tetapi karena ini PUPR memang agak luas dia punya jangkauannya dan teknis banget ya, teknis banget penyelesaiannya. Jadi Ibu anggap bahwa kalaupun Anda apa namanya latsar Anda mau buat begini, saya apresiasi ya. Tergantung nanti coachnya mau bagaimana Anda mau mengeksplor kemampuannya Adit ini. Yang jelas output secara keseluruhan ini Dit, nanti kalau misalnya seminar, seminar hasil, tinggal Anda lihat mau misalnya titik lokasi apa daerah irigasi yang saya butuhkan misalnya di irigasi titik Lembasada misalnya, anggaplah seperti itu. Saya Adit tinggal buka JIS-nya, ya kan? Sudah Iya, langsung Bu. Bapak. Ya, itu nanti Sudah keluar kalau semua misalnya dokumentasinya, panjang iya. saluran, kondisinya seperti Begitu. itu. Jadi tinggal 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 Anda tampilkan itu. Jadi intinya bahwa nanti Anda seminar ini Anda bawa dokumen bagaimana infografis yang Anda sajikan itu Anda yaitu yang Anda tampilkan output output daripada nanti di hasil. Tapi ini kan masih rancangan, masih persiapan rancangan nih ya. Persiapan rancangan. Jadi ini saja Anda buatkan, merancang kemudian PR-nya untuk Adit, ya kan? Buatkan tahapan, kemudian buatkan output per tahapan, kemudian perkaya nilai berakhlaknya. Karena saya lihat ini setiap tahapan satu nilai saja. Padahal itu bisa lebih tadi saya katakan. Kalau Anda cuma satu, takutnya Anda di level 2. Bagus yang lain, tapi penerapan nilai berakhlaknya dia masuk di pemberian nilai kan standar berat 5% tadi. Kalau tidak apa namanya 5% nilai tertinggi konversi nilainya. Kalau Anda miskin di nilai berakhlak, takutnya Anda diberikan nilai khusus untuk ini cuma dapat 3 kan gitu ya. Sayang itu loh tidak saling mendukung. Jadi perkaya nilai berakhlaknya di setiap tahapan. Oke, itu saja sih PR-nya Baik, kalau Bu. saya anggap ini luar biasa kalau apa namanya eh, untuk teman-teman yang baru memulai karirnya sebagai aparatur sipil negara sudah berpikir sampai ke sini ini luar biasa. Oke, itu Baik, Bu. PR-nya Terima kasih, ada Bu. beberapa 4 poin tadi. Ya, Iya, Bu. silakan diperbaiki. eh, karena kalau Anda sudah perbaiki itu sudah tinggal Anda pindahkan nanti di penjelasan di anunya di apa di di Word-nya. Kan nanti ada di pembimbingan sudah dikasih format penulisan. Nah, isinya format itu ada di sini. Oke. Baik, Bu. Saya silakan stop Ya, share. terima kasih, Bu. Oke. Baik, masih boleh satu. Kalau bersedia kita lanjutkan sebentar malam boleh nggak? Biar kita hari apa namanya besok tidak tinggal tinggal 3 JP besok. Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu. Ah, Boleh, Bu. baik. Baik, silakan. Boleh satu orang lagi. Silakan. Ini masih Boleh, boleh saya, Bu. boleh silakan deh, Wais. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bentar. Bentar, Bu. Saya atur dulu. Oke, santai saja.
Izin Ibu, apa sudah terlihat? Sudah deh, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan mempresentasikan tentang pengaktualisasian nilai berakhlak pada kegiatan sasaran kinerja pegawai. Sebagai CPNS di Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala, saya mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak melalui tugas jabatan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama yang sesuai dalam Permen PAN RB nomor 11 tahun 2021, yaitu salah satunya adalah menyusun pemetaan jumlah wisatawan yang dikaitkan dengan berdasarkan SKP 2026 pada program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Melalui isu saya, yaitu belum optimalnya data profil jumlah kunjungan wisatawan. Pada kegiatan pertama itu adalah menjalin kolaborasi dalam penyusunan awal aktualisasi, tahapan sistematis yang terukur. 1. Diskusi mengenai kebutuhan dan tujuan aktualisasi dengan mentor. 2. Pemaparan konsep pemetaan wisatawan. 3. Pengolahan data awal mengenai kebutuhan data profil wisatawan bagi instansi. Outputnya adalah draft rencana aktualisasi yang disepakati bersama mentor dan rekomendasi dari mentor. Aktualisasi nilai berakhlak kolaboratif. Dalam nilai kolaboratif ini yaitu membangun kerjasama lintas staf, loyal, menunjukkan komitmen pada tugas dan organisasi. 3. Akuntabel, yaitu memastikan rencana sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian 2. Pengembangan Google Form dan barcode untuk diisi wisatawan dan pengelola objek daya tarik wisata. Struktur dan terukur. 1. Mendesain pertanyaan sesuai dengan indikator profil wisatawan. 2. Membuat Google Form. 3. Mengintegrasikan barcode QR code untuk mudah diakses. Outputnya adalah Google Form siap pakai, QR code yang dapat diakses wisatawan dan pengelola, dan 2. Petunjuk pengisian Google Form. Aktualisasi nilai berakhlak adaptif, memanfaatkan teknologi digital, kompeten, menyusun instrumen pengumpulan data yang relevan, harmonis, memudahkan interaksi wisatawan dan pengelola. Ketiga, pelaksanaan pengidentifikasian dan pemetaan profil wisatawan, menargetkan 2 objek wisata yang dikelola oleh daerah dan oleh pihak swasta. Tahapan sistematis yang terukur, mengumpulkan data dari Google Form, mengolah dan menganalisis hasil, menyusun laporan pemetaan profil wisatawan. Output, laporan pemetaan profil wisatawan yang sistematis dan berbasis data. Aktualisasi nilai berakhlak, akuntabel, laporan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan, kompeten, menghasilkan analisis yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata, loyal, mendukung tujuan organisasi dalam pengembangan sektor wisata, dan 4. Berorientasi pelayanan, pengumpulan data melalui Google Form dan QR Code, memudahkan wisatawan berpartisipasi secara cepat dan nyaman yang menjumlahkan hasil di tempat wisata. Demikian Ibu. Oke. Tidak ada komentarku ini. Saya pikir sudah semua yang saya komentari sudah sesuai nih, Wais ini. Wais toh? Iya Ibu. Iya. Menjalin kolaborasi, menyusun menjalin kolaborasi ini nanti terukur ya, kasih terukur dulu kegiatannya. Oh iya Ibu. Ya. Baik. Kira-kira apa anunya? Oh, Anda ambil dari Tupoks SKP ya? Nggak apa-apa. Iya Ibu. Iya Bu, karena kan kalau saya lihat dari petunjuk tugasnya Ibu kan disesuaikan dengan tugas. Nah, di Permenpan itu kalau saya buka di ahli pertama itu ada 32 butir, salah satunya itu pemetaan jumlah wisatawan. Oke, berarti isunya itu ya, belum optimalnya pemetaannya, itu isunya. Iya Ibu, karena selama ini pemetaan itu cuma jumlahnya saja yang dicari tetapi tidak komponen penyusun datanya. Misalnya berapa laki-laki, berapa perempuan, dari Palu berapa, seperti itu Ibu. Setuju. Jadi di sini isunya Ibu tidak komentari karena sudah sangat jelas ya, sangat terkait dengan daripada jabatannya Widyatama.
Kemudian ide gagasannya mau apa, guys? Ide gagasannya nanti itu Ibu, eh, jadi kita akan untuk nama bakunya ini sementara saya rumuskan Bu, tetapi nanti akan ada pembuatan ini izin Bu saya jelaskan permasalahan awalnya. Jadi permasalahan awalnya itu selama ini dari objek wisata itu ketika mengumpulkan data yang diinginkan oleh dinas, karena data ini akan jadi data penyusun komponen jumlah wisatawan Kabupaten Donggala. Jumlah wisatawan Kabupaten Donggala itu nanti akan diambil provinsi untuk jumlah wisatawan provinsi dan nanti untuk jumlah nasional. Jadi ini data yang sangat diperlukan. Nah, persoalannya yang selama ini ada itu cuma data totalnya saja. Misalnya di Tanjung Karang datang berapa orang, di Moneoge datang berapa orang, tetapi tidak ada keterangan lebih lanjut seperti misalnya laki-laki berapa orang yang datang, perempuan berapa orang, generasi baby boomer berapa, anak-anak berapa, kemudian dari Palu berapa orang. Jadi itu yang jadi isunya. Nah, nanti itu akan saya bikin Google Form untuk dari wisatawan itu bisa langsung mengisi sendiri dan dari pengelola bisa mengisi sendiri juga, Bu. Jadi langsung akan ada jadi akan ada real time per hari berapa orang yang datang, per bulan per minggu berapa orang yang datang, per bulan berapa orang yang datang, dan di tempat itu berapa orang yang datang. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti ini ide baru lagi ini kayaknya, Wais ya. Iya, Ibu. Ini hasil. Kayaknya tapi kayaknya sih ini ya, yang lakukan tracking untuk destinasi wisatanya itu, misalnya apa produknya, apa makanan, bla bla bla, itu bukan Wise punya itu yang kemarin. Bukan, Ibu. Bukan ya? Bukan saya, Bu. Oh, bukan. Berarti ada berapa ya pariwisata? Berarti sepertinya yang dari aircraft, Ibu, kalau yang makanan. Bagaimana? Kayaknya mungkin Ridwan atau Vira, Ibu. Karena dia juga mau bikin, dia bukan bikin tracking tapi bikin ke dashboard itu. Iya, kayaknya itu. Ada yang itu. Berarti ini Anda hanya artinya ini saya anggap bagus, tapi artinya mau melakukan tracking memudahkan Anda untuk tracking berapa kunjungan wisata yang ada dengan pola profil wisatawannya, Ibu. Profil wisata. Iya. Oke. Terus baik, Ibu. Berarti Anda lebih tadinya saya berpikir Anda mau menyajikan destinasi wisata terkait daripada itu apa namanya daripada apa ya sajiannya yang ada di situ. Siapa yang kemarin itu ya? Tetapi kalau Anda ini lebih ke melakukan pendataan tapi menggunakan Google Form ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Oke, nanti dipikirkan dia punya ide gagasan ya, yang mengikat, yang tadi itu yang sama dengan Adit dengan siapa tadi itu Ibu Ani itu. Sudah ada ide gagasannya yang bisa dirumuskan menjadi sebuah judul nantinya ya. Kemudian coba kegiatannya tadi satu turun lagi deh, Wise. Iya, Ibu. Oke, stop kegiatan pertama. Kegiatan pertama, Wais. Ya, ini Bu, pertama. Menjalin kolaborasi dalam menyusun awal aktualisasi. Ini tidak bisa terukur ini. Coba carikan kalimat yang bisa menjadi ada ukurannya. Apa yang Anda mau kerjakan di situ? Atau melakukan kolaborasi lintas sektor. Itu kan terukur itu. Ya kan? Nah, nanti bahasanya Wais, jangan bahasanya Ibu, tetapi harus terukur seperti itu. Ya kan? Kemudian di tahapannya ini juga ditambahkan diskusi mengenai kebutuhan. Anda diskusi dengan siapa? Dengan mentor. Ya, Ibu. Jangan diskusi dong. Kalau diskusi itu rekan. Kalau konsultasi itu pimpinan, ya. Baik. Oke. Next ke bawah. Oke, stop. Pengembangan Google Form dan barcode diisi dengan wisatawan. Ini juga masih berbicara proses ini, tapi langsung kegiatan. Membuat Google Form itu ada 2 kegiatan itu, barcode barcode dengan Google Form itu. Coba dipisahkan. Oh, baik, Ibu.
Ya kan kegiatan yang berbeda tuh. Google Form itu ini apakah Google Form integrasi ke barcode atau apa? Nanti kalau barcode itu kan tinggal kita scan, kemudian data terkait itu sudah ada di dalamnya kan gitu ya? Apa Ini Bu, bagaimana cara ini kerjanya? jadi barcode ini untuk memudahkan. Jadi wisatawan itu dan pengelola itu tidak perlu lagi ketik linknya Bu, dan jadi langsung Langsung scan, langsung barcode terhubung ya. ke barcode-nya, Oke. terhubung ke formnya. Berarti di situ bukan pengembangan Google Form. Kalau pengembangan Pembuatan Bu berarti ya. sudah ada dong, kan gitu ya. Nah, jadi Oh, baik Ibu. pendataan melalui barcode, tapi pendataan melalui Google Form, pendataan apa gitu, pengisian formulir apa istilahnya. Jadi apa Ya, Ibu. kegiatannya yang bisa terukur di situ. Kalau pengembangan Google Form dan barcode dan diisi oleh wisatawan itu proses, berarti masih di tahapan. Oh, baik Tetapi Ibu. Baik Ibu. langsung saja apa namanya pengisian formulir berbasis pengisian formulir dalam barcode atau pengisian formulir di dalam Google Form misalnya itu kan kelihatan. Nah nanti prosesnya itu di apa Google Form dibagi kemudian bagaimana prosesnya lah. Nah, nanti Oh, baik Ibu. Baik ya Ibu. diperbaiki kalimatnya Baik supaya Ibu. bisa terukur. Kemudian kegiatan ketiga pelaksanaan mengidentifikasi dan pemetaan profil wisata. Pelaksanaan maksudnya di sini apa, Wais? Ini sudah dilaksanakan Ibu. Jadi kan tadi selesai dibuat, ini sudah diuji cobakan. Oh, langsung saja uji coba penggunaan Oh, baik Ibu. barcode ya dalam dua objek wisata, ya kan? Baik Ibu. Baru setelah itu, jadi dari itu baru Anda buatkan kegiatan satu evaluasi. Karena Oh, baik. mau diukur bahwa betul ada berubah tidak, sudah tersedia datanya enggak, kan gitu ya. Jadi Berarti kegiatannya jadi 4 Ibu ya? iya. Saya Oh bilang iya. tadi kalau kegiatannya Anda cuma 3, nilainya sekian. Kalau kegiatannya lebih dari Oh, 3, ada di level 4. baik Ibu. Siap. Terima kasih banyak sarannya Ibu. Oke. Nah, diperbaiki itu kalimatnya yang jelas Siap Ibu. apa namanya di kegiatan itu harus terukur kegiatannya. Kemudian outputnya itu per tahapan, bukan per kegiatan, Dinda. Nanti dilengkapi. Oh, baik Ah, Ibu. kalau nilai berakhlaknya it's okay. Oke. Baik Ibu. Eh, Berarti izin Ibu. Berarti setiap tahapan ini nilai apa-apa saja yang ada di tahapan ini. siap, Satu. siap. Ya. Baik Ibu. Nah, Siap Ibu. jadi dipisahkan itu, jangan gelondongan begini. Misalnya kalau di tahapan ini mengumpulkan data dari Google Form, nilai apa di situ? Kompeten kah, akuntabel kah, loyal kah, terserah. Baru nanti Ibu. di tahapan pengelolaan dan menganalisis hasil juga dipisahkan itu supaya tidak gelondongan kelihatan. Ya. Baik Ibu. Baik. Oke, outputnya juga di pertahapan, Adek. Baik Ibu. Nah, Output per tahapan. jadi kalau di PIM boleh penjelasannya pelaksanaan identifikasi boleh. Tapi karena ini kita latsar, poin pentingnya saja supaya terukur berdasarkan dengan kemampuan kita. Oke? Baik Ibu. Walaupun saya tahu bahwa anak milenial sekarang, anak seperti kalian itu di atas rata-rata kemampuannya, tapi kan apa namanya menyesuaikan saja. Oke? Iya Ibu. Baik. Jadi ini sama Wise, nanti data yang kamu tampilkan itu adalah bagaimana Anda bisa menyajikan data pengunjung, ya kan lebihnya data pengunjung Iya. ini nanti outputnya. Iya. Data pengunjung pada 2 titik lokasi yang ada di Kabupaten Donggala untuk ditahu bahwa yang datang berkunjung malam minggu ini sekian, ya Iya kan? Ibu. Laki-lakinya, generasinya, umurnya, bla 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 bla. Itu sudah terintegrasi di dalam dashboardnya. Kalau ada pakai dashboard, berarti sudah di apa? Kemudahannya kita tidak usah lagi download linknya, tetapi kita tinggal scan barcode-nya sudah bisa terisi. Paling tidak nanti ada sosialisasi yang harus Anda siapkan di situ untuk Oh, baik mensosialisasikan Ibu. kepada publik terkait penggunaan barcode ini. Nanti kalau orang datang dia anggap itu tidak ada artinya, ya kan? Nah, paling tidak ada sosialisasi terkait pemanfaatan barcode dalam melakukan pendataan jumlah wisatawan yang ada di Kabupaten Donggala. Itu paling tiga berarti tambah kegiatan menjadi 5. Baik Ibu. Ya.
Jadi Ya, itu yang harus saling mendukung, kegiatan-kegiatannya harus saling mendukung. Jangan ada yang kita buatkan ini, kemudian bagaimana cara kerjanya kalau saya datang di situ tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitaan, saya tidak ngerti. betul Nah, Ibu, benar Ibu. Nah, perlu kita berikan sosialisasi. Apakah namanya sosialisasinya seperti apa? Terserah nanti Wais. Yang jelas bahwa itu akan memberikan pemahaman sama dengan kita. Misalnya mau makan di apa namanya? Ini kan hampir dengan apa ya? ATM, amati tiru modifikasi. Sekarang kalau kita ke kafe-kafe kan tidak ada lagi menu yang disajikan. Tinggal kita barcode menu apa yang kita suka itu sudah ada. Tapi kalau tidak dijelaskan kan kita bisa saja 2 jam, 3 jam duduk di situ karena kita tidak tahu cara bagaimana penggunaannya untuk menu. Paling kita bekerja berdasarkan mana ini petugasnya tidak ada bawa-bawakan menu ya kan. Padahal sekarang semua sudah diletakkan di sudut meja, tinggal kita barcode di situ sudah tersedia menunya. Nah, hampir sama dengan di sini. Nah, makanya perlu saya bilang sosialisasikan. Apakah Anda sosialisasikan menggunakan AIG, menggunakan apa? Karena Baik, kita lihat sasarannya. Yang pergi ke Borneo di mana itu adalah generasi milenial yang perlu yang lebih pemanfaatannya lebih banyak menggunakan IG. Jadi manfaatkan IG itu sebagai salah satu sarana untuk melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan Google Form atau barcode sebagai menjadi salah satu persyaratan untuk masuk ke ke apa namanya tempat wisata itu. Itu keren itu, ya. baik Ibu. Jadi orang berinovasi itu harus berpikir kritis dan kreatif, ya. Ya Ibu. Oke, baik. Saya pikir itu untuk Pak Wais, tinggal dilanjutkan, diperbaiki. Saya suka ya yang visioner-visioner begini pemikirannya luar biasa menurut saya, teman-teman. Oke, Eh, izin Ibu, boleh satu terakhir terakhir tidak Ibu? boleh, Saya boleh. mau konsultasi tentang ini Bu, judul. Tadi Ibu kan bilang. Nah, kalau saya simpulkan dari sarannya Ibu, saya kepikiran jadinya optimalisasi data profil wisatawan melalui tracking Google Form. Boleh, boleh. Terima kasih banyak Ibu. Kalau saya sih jangan optimalisasi, karena optimalisasi itu belum pernah sudah dilakukan. Ini kan belum pernah dilakukan, Betul ya Ibu. kan? Langsung saja track Berarti ya, apa tadi tracking pendataan. profil wisatawan. Iya. Oh baik Ibu. Tracking Langsung saja Bu ya. tracking wisatawan berbasis Google Form atau apalah. Yang jelas jangan optimalisasi. Kalau optimalisasi berarti sudah ada dilakukan tracking, tetapi belum belum optimal sehingga Anda optimalisasi kan gitu ya. Baik Ibu. Ini saya pikir hal yang baru yang Anda lakukan, walaupun itu kita metode-metode yang kita lakukan itu kita ambil, kita adopsi dari tempat yang lain, dan itu sebenarnya sebuah hal yang baru, yang bagus, walaupun kita di sini di Latsar tidak dituntut untuk berinovasi, tapi pasti kita berinovasi kalau melakukan ini, ya Ya kan? Ibu. Nah, Terima tidak kasih. menjadi tuntutan, tapi dengan melakukan perbaikan sistem yang ada di tempat tugasnya kita itu adalah sebuah hal yang baru dan menurut kita itu adalah langkah yang tepat, ya kan? Dengan seperti ini menunjang daripada tugas Anda sebagai apa? Sebagai widyatama tadi, kan Ya. gitu. Kalau Anda tidak lakukan, bagaimana Anda mau bekerja sebagai pramu wisatawan kalau Anda tidak punya data terkait ini, ya kan? Nah, seperti itu, Wise. Baik Oke, Ibu. Terima kasih baik. banyak Ibu. Oke, baik. Saya masih ada yang ingin tanyakan? Cukup Ibu. Oke, Sangat baik. membantu Ibu. Iya, itu gunanya coach. Kalau tidak ada gunanya coach, kita tidak usah bimbingan, toh. Oke, baik. Terima kasih adik-adik yang kami banggakan karena kita ini ada beberapa mama-mama muda. Nanti mama muda, papa-papa muda marah kalau tidak siap dengan takjilnya. Jadi kita masuk sebentar, insya Allah kalau bersedia kita kita on lagi jam 8 atau habis tarwih lah ya. Paling kalau habis tarwih itu setengah 9. Kita bisa sampai jam 10 itu sudah lumayan, bisa 2 jam, 3 jam. 2-3 orang yang tampil dilanjutkan besok tuh sudah bisa. Nanti hari Kak Sabtu kita tidak ada lagi kan gitu. Hari Sabtu, hari Jumat tidak ada lagi. Ya. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, mohon maaf sudah mengambil waktunya, tidak bermaksud apa namanya
mengambil haknya teman-teman, tetapi kan ini ada simbiosis mutualisme kan gitu ya, saling membutuhkan. Jadi izin kayak saya lakukan seperti ini teman-teman karena hari Sabtu saya rencana mudik. Jadi apa namanya? Nah, itu full sampai jam 6. Nah, pesawat saya itu pesawat itu jam jam 5 kalau tidak salah. Nah, itu sampai jadwal saya tuh setengah 8 malam. Nah, makanya saya majukan teman-teman biar yang lain bisa apa, yang hari Sabtu itu bisa isi waktunya teman-teman, jamnya teman-teman. Yang penting saya tidak korupsi dengan teman-teman ya, korupsi itu bukan uang tapi termasuk waktu teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Tapi kalaupun ada yang diambil haknya itu adalah bukan sebuah korupsi tapi adalah sebuah kebijakan yang dilanggar bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih adik-adik yang kami banggakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu sebentar di 8:30. Tapi standby jam 8 ya. Oke, baik kita leave saja. Pak Sainal boleh Ya, sebentar baik. Siap. bukakan room Terima lagi. kasih, Bu. Dibukakan ya, Siap, dibukakan siap, room Ibu. jam 8 sebentar. Jam 8 siap, Ibu. Terima kasih, Iya. Bu. Oke, baik. Oke. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di jam 8 ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.